Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media semua yang kami banggakan, yang masih membersamai kami sampai malam hari ini di Polda Metro Jaya, tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum, ya, Reskrimum Polda Metro. Dan hari ini kami selaku kuasa hukum dari Bang Michael Sinaga, didampingi juga oleh teman-teman dari KNPRI, Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Kemudian juga ada teman-teman dari Aliansi Jurnalis Indonesia, ingin memberikan update terkait dengan langkah hukum yang dilakukan oleh klien kami, Bang Michael Sinaga, terhadap dua orang pendukung Pak Joko Widodo, yaitu Andi Azwan dan Mosato TV. Mosato TV. Ya, Tak usah disebut namanya. Ya, tak usah disebut namanya lah. Nah, hari ini Bang Michael membuka laporan di Polda Metro Jaya karena memang sadar atau tidak sadar, ijazah yang selama ini dituding masih misterius itu kemudian akan lagi menelan korban baru. Jadi ijazah ini akan kembali menelan korban-korban baru, baik dari pihaknya Mas Roy maupun juga saat ini sudah merangsek kepada pihaknya Pak Joko Widodo. Ya. Hari ini yang dibuka itu dua laporan kepolisian di dua direktorat yang berbeda. Yang pertama, laporan terhadap Bang Andi Azwan, salah satu pendukung utamanya Pak Joko Widodo, dilaporkan di Direktorat Reserse Kriminal Umum. Nanti perkaranya apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian yang kedua, Mosato TV dilaporkan di Direktorat Tindak Pidana Cyber Polda Metro Jaya. Dan dua LP ini sudah masuk ke tahap pro justisia. Ya. Untuk Bang Andi Azwan, nomor LP-nya adalah 8558. Ini sudah pro justisia, artinya LP ini sudah diterima dalam tahap penyelidikan, ya. Dan apa yang kemudian menjadi bahan laporan terhadap Bang Andi Azwan, ya, yaitu satu pernyataan beliau di Garuda TV pada tanggal 8 Oktober 2025 yang kata-katanya itu menuduhkan sesuatu kepada klien kami Bang Michael sehingga itu diduga mengandung unsur pencemaran nama baik. Nah, perlu saya klarifikasi dalam kesempatan ini bahwa pernyataan kami sebelumnya, yaitu Bang Andi menuduhkan bahwa Mas Michael ini wartawan gadungan, ternyata bukan seperti itu kata-katanya. Itu ternyata untuk yang Mosato TV ya. Jadi tertukar. Peristiwa hukumnya berbeda ya. Jadi Bang Andi kata-katanya bukan menuduhkan bahwa Bang Michael ini atau klien kami ini wartawan gadungan, bukan itu. Jadi saya selaku kuasa hukum yang sudah juga tadi pagi menyampaikan hal demikian, saya menarik pernyataan itu dan saya juga meminta maaf kepada Bang Andi Azwan atas kesalahan saya bahwa peristiwa hukum yang kami laporkan ini bukan tuduhan Bang Andi terhadap Bang Michael dengan kata-kata wartawan gadungan, bukan. Tetapi yang kemudian dilaporkan itu adalah suatu pernyataan beliau di diskusi Garuda TV yang dihadiri oleh Bang Andi, kemudian juga oleh Bang Michael, kemudian oleh Mas Roy, dan Mas Roy ini akan kami jadikan sebagai salah satu saksi ya dalam perkara ini. Ya. Jadi kata-katanya itu seperti jelasnya itu adalah pers kau itu bohong. Itu kata-katanya Bang Andi Azwan yang kami laporkan dan barang buktinya juga sudah kami laporkan juga kepada penyidik. Jadi mohon maaf Bang Andi, bukan kata-kata yang kau menuduhkan wartawan gadungan, bukan itu ya. Jadi pernyataan itu saya tarik. Ya, dan saya minta maaf juga kepada Bang Andi kalau kata-kata itu tidak tepat, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Mosato TV. Mosato TV ini membuat satu channel YouTube yang judulnya sangat tegas bahwa apa Bang? Saya bacakan ya. Terbongkar Michael Sinaga wartawan gadungan. Nah, jadi saya jelaskan aja Bang Gofur ya. Terima kasih. Jelaskan. Bahwa di dalam video tersebut Mosato TV yang saya ketahui bernama Irjan, tapi saya tidak tahu nama lengkapnya. Dia membuka sebuah website resmi Dewan Pers, yaitu website resmi lembaga yang diakui negara sebagai wadah semua wartawan, dan dia dengan sengaja menuliskan nama lengkap saya dengan sedemikian rupa supaya tidak muncul di database wartawan.
Dan dengan begitu dia tuduhkan bahwa saya wartawan gadungan tidak terdaftar di Dewan Pers. Padahal sudah berkali-kali saya tunjukkan kartu tersebut bahwa saya memang terdaftar. Dan silakan kawan-kawan atau masyarakat mengecek di Dewan Pers, cari saja Sentana. Nanti juga keluar 50 nama mungkin ya. Banyak sekali nama yang akan keluar dan salah satunya nama saya. Dan ini sudah saya konsultasikan ke Dewan Pers. Beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya diskusikan dan memang ketemu. Dewan Pers yang mencari saja menemukan. Jadi kalau ada orang lain yang di luar sana mencari dengan cara yang salah dan menarasikan bahwa itu bahwa saya wartawan yang tidak terdaftar dan palsu dan seterusnya, nah ini menurut saya perlu dijadikan tindakan yang tegas. Ya, kita perlu melakukan tindakan tegas. Pastinya semua pengacara, misalnya Bang Gofur ini pengacara, tidak akan mau dituduh pengacara palsu. Apalagi saya dituduh wartawan ya, dituduh wartawan yang palsu. Udahlah gampangnya palsu saja. Profesi apapun tidak akan mau dituduhkan seperti itu dan itu sangat tidak etis menuduh seseorang yang profesional di bidangnya dengan tuduhan palsu. Nah, jadi saya sudah menjadi wartawan itu sejak tahun 2017 dan terdaftar sebagai wartawan utama. Dan tolong saya ingin kepada masyarakat supaya ini menjadi satu, ini bukan ingin saling memenjarakan ya, bukan ada niat apa-apa di balik ini, tapi supaya membersihkan nama saya. Satu, itu yang paling penting. Dan yang kedua, janganlah ada satu persoalan di masyarakat, misalnya ijazah Bapak Joko Widodo, itu di mana kita mempunyai beragam pendapat yang berbeda-beda, tapi itu dijadikan serangan pribadi ke saya. Itu tidak ada hubungannya gitu loh. Kalau mau bicara ijazah, bicara saja ijazahnya, jangan jadi menyerang pribadi saya. Dua orang ini, Andi Azwan, yang sudah diceritakan Bang Gofur tadi, melakukannya di TV nasional, Garuda TV, dan satu orang ini yang melakukan di channel YouTube pribadinya. Nah, dua orang ini harus kita jadikan contoh, bahwa hal ini tidak dapat diterima dan tidak boleh dilakukan terus-menerus. Karena, boleh dicek di channel Sentana, saya juga tidak pernah melakukan serangan-serangan pribadi, entah itu tentang keluarganya, entah dia sendiri, entah pekerjaannya, atau apapun. Saya tidak pernah menyerang orang lain secara pribadi. Dan apabila kita punya perbedaan pendapat mengenai suatu kasus, selesaikanlah di kasus itu. Ya, supaya kita dewasa berpolitik, tidak seperti anak kecil begini. Kira-kira ada yang saya mau tambahkan ditanya? lagi, saya tambahkan Ya, lagi. silakan. Upaya hukum yang dilakukan oleh klien kami, Bang Mike Sinaga ini, bukan dalam rangka untuk membalas dendam terhadap laporan Bang Andi Azwan di Polres Jakarta Selatan, ya. Karena kan sebelum laporan ini naik, memang Bang Andi kan sudah melaporkan Bang Michael juga di Polres Jakarta Selatan, gitu ya. Sehingga dengan laporan kepolisian ini, yang ingin dituntut oleh Bang Michael adalah proses hukum harus dilakukan secara berimbang, ya. Kemudian perlu ada pertanggungjawaban hukum terhadap Bang Andi ketika menyampaikan kata-kata pers kau itu bohong. Jadi bukan kata-kata seperti tadi pagi saya sampaikan kamu wartawan gadungan, enggak. Saya klarifikasi bukan konteksnya itu keliru itu. Itu ternyata untuk Mossad TV ya. Iya. Oke. Jadi itu langsung di judul itu langsung judul videonya gitu ya. Langsung seperti itu. Ya, jadi perlu kami klarifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Andi ini tidak dalam konteks menuduh wartawan gadungan, tetapi pers kau itu bohong dan itu disampaikan di salah satu stasiun TV. Oleh karena itu, dengan adanya proses penyelidikan yang sudah dimulai oleh Polda Metro Jaya ini, kita sama-sama mengharapkan ya bahwa pokok utama perkara yang saat ini sedang menghebohkan di bangsa ini, yaitu misteri ijazah Pak Joko Widodo, sebetulnya ini yang harus segera diselesaikan menurut kami, supaya tidak ada lagi LP-LP seperti ini lagi, gitu. Supaya tidak ada lagi anak-anak bangsa yang kemudian dilaporkan. Apakah dengan ijazah yang masih misterius ini harus ada anak-anak bangsa baru yang kemudian dilaporkan kembali di Polda Metro Jaya maupun di Polres-Polres lain maupun di Polda-Polda lain? Ini kan tentu sesuatu yang sangat kita sayangkan gitu. Betul. Ya. Oleh karena itu kami mengharapkan kepada semua pihak, terutama aparat penegak hukum, termasuk juga Pak Joko Widodo, mohonlah Pak segera selesaikan polemik ijazah ini. Ya. Dengan apa? Dengan cara yang elegan, dengan cara yang negarawan gitu. Ya. Ya, tunjukkan saja ijazahmu kepada seluruh rakyat Indonesia.
kemudian juga klarifikasi itu kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya suasana yang tegang dan panas ini segera Berakhir. terselesaikan dan berakhir, supaya kita menatap kehidupan berbangsa dan bernegara ini 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan di masa Presiden Prabowo dan Gibran ini bisa fokus untuk pembangunan ekonomi, pembangunan yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat gitu. Ya. Supaya jangan 1 tahun terakhir ini kan kita habis energi hanya untuk mengurus ijazah gitu. Betul. Mas, ada lagi nanti ada anak bangsa yang menyandra anak bangsa yang lain gara-gara mungkin kata-katanya yang mungkin dia tidak sadari itu mengandung Ya, betul. dugaan tindak pidana, mungkin karena saling membela pihak masing-masing di pihak masing-masing yang berbeda ini dilakukan secara berlebihan. Kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya harus dilakukan penegakan hukum pidana, itu kan sangat disayangkan sekali gitu. Ya, oleh karena itu kami minta, saya juga selaku kuasa hukum Mas Roy Suryo CS minta kepada Pak Joko Widodo, tunjukkan sikap kenegarawananmu. Pak Joko Widodo punya tanggung jawab moral kepada bangsa ini yang telah mereka memilih dia menjadi presiden 2 periode. Segera akhiri polemik ini. Dengan cara apa? Cara yang elegan. Tidak perlu sampai ke proses penegakan hukum. Ya. Karena begitu ini dibiarkan dalam proses penegakan hukum, maka akan ada muncul perkara-perkara hukum baru lagi dan akan saling Ya, menyandra. betul. Ya kan? Dari pihak Mas Roy Suryo akan menyandra pihak Pak Jokowi, dari pihak Pak Jokowi juga akan menyandra pihaknya Mas Roy. Apakah seperti itu yang kita harapkan? Sayang, energi bangsa kita ini habis untuk hanya mempersoalkan selembar ijazah yang sampai hari ini yang punya saja belum punya itikat baik dengan sikap kenegarawanannya membuka itu kepada masyarakat. Itu yang sebenarnya kami harapkan dari laporan ini. Ya, mungkin berikutnya sebelum ke teman-teman Tapi sedikit KNPRI, ya silakan. Saya mau nambah sedikit. Saya berterima kasih kepada Polda Metro Jaya khususnya SPKT bahwa sudah menunjukkan sikap profesionalitas yang sangat tinggi. Kita selama ini melihat laporan Pak Jokowi diproses dengan sangat cepat. Ternyata laporan saya pun karena memang tindak pidananya ada dan jelas diproses dengan sangat cepat hari ini. Jadi kita berterima kasih kepada Kapolda dan seluruh jajaran SPKT Polda Metro Jaya. Itu aja. Dan itu menunjukkan Polda netral Netral. Itu dalam menunjukkan mereka menerima netral. laporan-laporan dari kedua belah pihak. Artinya Polda Metro Jaya menegakkan prinsip due process of law Ya. dengan sangat-sangat profesional dan netral, sehingga hari ini 2 LP dari Bang Michael itu kemudian diterima dalam konteks pro justisia. Ya, dan seperti waktu Pak Jokowi melaporkan dan dia tidak tahu alamat orang-orang tersebut, ya saya yakin Polda Metro Jaya juga akan menemukanlah alamat orang-orang ini. Meskipun saya nggak tahu. Oke. Mungkin Gitu dari ya. Pak wartawan, Ya, Pak, gitu. dari Boleh. teman-teman jurnalis Ya, yang membersamai kami, nanti terakhir dari Bu Mary ya, selaku perwakilan Mama, Mama ya. the power of Mama. oh mau ke tengah aja. Silakan, Ayo pindah Pak. Oke, silakan. Oke lah. Oke, selamat malam rekan-rekan pers semua. Selamat malam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang masih ikut ya memantau kasus-kasus yang berkembang sampai saat ini. Saya perkenalkan dulu, nama saya Johnson Leus Yagian. Ya, mantan aktivis angkatan 66. Usia saya udah 73 tahun, Pak. Dan saya dulunya 10 tahun yang lalu sudah jadi penasihat di Sentana. Ya. Tapi belakangan ini saya sekarang mau menghimpun rekan-rekan pers, kaum jurnalis yang peduli keadilan. Ini saya buat baru bulan 9 yang lalu, baru 2 bulan, ahunya sudah keluar. Jadi Forum Jurnalis Peduli Keadilan, saya Leus Yagian ketua umumnya. Nah, kita semua tahu, rekan-rekan pers semua tahu, gonjang-ganjingnya di negara kita ini sejak setahun belakangan inilah ya, khususnya tentang ijazahnya mantan presiden kita Pak Joko Widodo. Nah, tadi Bapak Gofur dari pengacara juga sudah menyampaikan, ya kalau memang ada ijazahnya, ya mau ditunjukin aja. Ya, supaya jangan terpecah belah anak bangsa ini. Makin melebar permasalahannya, makin muncul korban-korban yang baru. Nah,
Saya sebagai insan ya, insan pers yang sudah bisa dikatakan sebagai veteran ya. Maaf, saya udah 73 tahun, saya ulangi, 73 tahun. Ya saya berharap dengan Anda-Anda semua yang masih junior-junior, yang masih muda-muda, yang masih potensial, tetaplah dikawal kasus-kasus seperti ini. Seperti ini tadi, saya udah juga membaca semua LP ya. Ini sudah langsung LP. Pro Justisia. Irtunya artinya demi keadilan. Nah, yang kita harapkan keadilan di negara kita ini bisa benar-benar tegak. Jadi rekan-rekan pers semua, kalian yang muda-muda ini harus gigih dan benar-benar peduli kepada keadilan. Karena keadilan kita ini sudah diacak-acak, sudah diobok-obok. Nah, saya harapkan semua wartawan yang datang ke mengikuti masalah ini. Mikel ini sebetulnya baru aja melaporkan ya, karena baru melaporkan. Semalam ini kami bahas. Maka saya bilang karena Mikel ini masih junior saya, ya, saya bilang, kalau begitu Mikel, kamu harus melapor dan mengadukan. Kenapa? Karena insan pers ini juga adalah untuk menegakkan supremasi hukum. Ya, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Walau sekecil apapun itu permasalahannya, kita bawa ke jalur hukum. Jangan kita bawa ke mengumpat, memaki gitu loh. Ya, jadi kita ke prosedur hukum kita percayakan. Tadi Bung Mikel udah mengatakan, syukurlah pada hari ini atas upaya kami dari yang semalam baru 12 jam ya, sudah keluar LP ya, laporan pengaduan. Jadi bukan Laporan dumas, polisi. ya Laporan laporan polisi polisi. ya. Jadi bukan dumas lagi. Nah, kita harapkan ya dari insan pers ini, kita harapkan polisi berjalanlah di atas rel yang keadilan, yang benar-benar adil. Saya kira dari Forum Jurnalis Peduli Keadilan tetap memantau ini rekan-rekan semua. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Terakhir Makasih, silakan Bang. Bu Baik. Kak Mary. Bu Mary ya. Terima Mewakili Mama kasih. dari Koalisi Nasional berdiri, Perempuan Mama, Indonesia. Terima kasih rekan-rekan pers. Ini kebetulan kami tadi dari PN Jaksel mendapatkan berita bahwa di Polda akan ada pelaporan. Kami sangat mendukung sekali. Saya ingat satu kata, mulutmu harimaumu, betul ya? Ya, betul. Ya. Jadi kalau kita adu mulut, pasti akan ada kesempatan kita kepleset. Harimau yang muncul. Harimau muncul. Dan saya juga ingat bahwa Bung Andi Azwan itu pernah ngomong sama kita ya, kamu tuh cuma penggembira, betul nggak? Jadi kami, walaupun kami penggembira di sana, penggembira di sini, minimal kami tidak cuma membaca judul YouTube, betul ya? Betul. Kalau kami butuh masalah, kami akan buka keterangan sejelas-jelasnya sehingga baru bisa ngomong. Nah, ingat Bung Andi, kalau selama ini Anda seperti ya sedikit-sedikit kan kalau di TV kan, sedikit-sedikit kalau di TV dia kan, udahlah, udah tersangka gini-gini. Sekarang Anda menjadi terlapor. Calon Jadi tersangka. calon tersangka. Jadi tolong dihadapi semua proses ini juga. Bung, mau satu, kemarin seru banget di iNews. Ya. Sebenarnya saya pikir setelah ini dia nggak berani muncul lagi kali ya, karena ini terus terang adalah titik balik dari perjuangan kita, karena nggak cukup dengan cuman cuap-cuap, memang harus dilakukan laporan seperti ini. Ya. Terima kasih, kami mendukung. Selamat malam. Malam. Ya, terima kasih semuanya. Mantap. Ada Udah pertanyaan? cukup atau ada pertanyaan? Bang, berarti laporannya itu pencemaran nama baik ya? Iya. Oh ya, untuk Andi Azwan yang dilaporkan itu terkait dengan pernyataan Perskau itu bohong, ya, bukan pers gadungan ya. Saya klarifikasi lagi itu keliru. Yaitu dilaporkan dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP pencemaran dan atau fitnah. Kemudian untuk LP Mosato TV yang dilaporkan di cyber itu kena pasal 27A Undang-Undang ITE. Iya, pasal Ya. 45 ayat 4 junto 27A. Ya, betul. Kalau bukti-bukti yang udah diserahkan ke ini apa aja? Bukti yang sudah diserahkan ke penyelidik yaitu bukti pernyataannya Bang Andi Ya. Azwan, Perskau itu bohong, itu sudah diserahkan dan sudah Ya. diperlihatkan juga kepada penyelidik. Video. Kemudian juga Videonya Mosato ini. videonya Mosato, satu channel YouTube itu juga sudah ditonton dari awal sampai akhir. Maka kemudian dari dua barang bukti itu, ya, kemudian penyidik meyakini bahwa ada dugaan tindak pidana sehingga LP-nya naik. Untuk saksi
terhadap perkaranya Andi Bang Azwan. Andi Azwan, itu saksi yang akan memberikan keterangan saksi itu adalah Mas Roy Suryo. Karena Mas Roy saat itu Ada di menjadi salah lokasi. satu pembicara di Garuda TV Duduk persis pada di sebelah tanggal saya. 8 Oktober 2025. Jadi meluruskan lagi di laporan saya ini, di laporan yang Garuda TV, itu saksi yang saya ajukan itu yang benar-benar ada di sebelah saya, bukan nonton dari rumah. Iya. Ya, kalau yang lain kan ada yang nonton dari rumah terus menjadi saksi bahkan jadi pelapor. Tapi di sini kita mau meluruskan keadilan itu seperti apa dan penegakan hukum seperti apa. Maka saya ajak orang yang benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga sendiri. Oke, cukup. Baik. Cukup ya? Cukup ya? Bang, boleh bang ditunjukin bang? Oke. Oke, Yuk. tunjukin ya, difoto boleh. Ya tunjukin. Ya. Ya, di zoom. Oke. Lagi. Lagi. Ya. Oke. Oke. Kita ya. Terima kasih semua Terima kasih Mbak Dia ya. kawan-kawan Terima media dan kasih. kawan-kawan pejuang. Semangat terus. Tetap semangat. Tetap semangat. Andi Azwan itu bakal jadi DPO nggak Bang? Ya, Halo, sebentar baru datang ini, baru nyampe. kalau kita berkaca kepada kinerjanya Polda Metro Jaya di kasus yang saya alami sendiri, ya kan Pak Janes, jangan begitu dong, ntar jadi Biar lebih tinggi saya biar sama, Iya. yang terlalu pendek saya. kita berkaca pada kinerja Polda Metro Jaya di kasus yang saya alami sendiri. Jadi bukan katanya orang lain. Di mana waktu itu ada laporan di mana saya jadi terlapor waktu itu dan alamat saya dengan gampang ditemukan. Polisinya datang langsung ke rumah mengantarkan surat panggilan. Ya kan? Panggilan sebagai saksi terlapor hari itu ya. Karena memang kalau laporan seperti ini semua yang ada di sini menjadi saksi terlapor dulu ya kan? Betul Pak Janes ya? Ya saksi dulu, baru tersangka, baru penjara. Oh, saksi terlapor lah. Nah, dan Polda Metro Terlapor beda. Jaya dan Polda Metro Jaya dengan gampang sekali menemukan di mana tempat tinggalnya si terlapor tersebut, berapa nomor HP-nya. Tidak mungkin pelapor yang kemarin melaporkan saya tahu nomor HP saya. Ya tau lah dari alamat handphonemu kan ada. Oh Kan iya. handphone semuanya harus memakai KTP. Oh iya, makanya pasti ketemu. Pasti ditemukan oleh polisi. Sehingga kalau ini kita merujuk ke sini dan pasalnya kira-kira mirip kan de pasal Undang-Undang ITE. Jadi mau satu TV ini pasti akan ditemukan segera alamat dan nomor HP-nya oleh penyelidik Polda Metro Jaya. Saya yakin sekali itu. Ya Pak Janes. Iya, iyalah. Dan pasti akan sampai surat panggilan ke rumah dan ke HP yang bersangkutan dalam waktu ya hitungan hari lah menurut saya. Selambat-lambatnya hitungan hari. Karena ini sudah LP yang pro justisia. Gimana Pak Janes? Ya kalau Kasih saya- komentar dikit dong tentang Oh, ini. saya karena baru nyampe nih di Polda, bukan baru nyampe di Polda, baru nyampe di sini. Saya akan komentar sedikit. Inilah akibat terlalu banyak kali corongnya si Andi Azwan itu. Corongmu terlalu banyak, terlalu hebat kali kau. Bahwa kau adalah profesor bicara. Udah seakan-akan kau udah paling hebat. Termasuk si masalah ijazah pun kau bilang seakan-akan kau ahli forensik. Aduh, memang inilah kau Andi Azwan harus ingat ini. Hukum ini enggak jangan seperti karena yang kau bosmu itu siapa tuh si Jokowi itu bebas. Enggak bisa, kamu beda, kamu ternaknya. Beda. Kamu akan rasakan ini, jangan segampang seenak aja kamu ngomong melarang melawan-lawan di podcast di mana di TV melawan dokter semua. Sekarang kamu paling hebat. Emang udah berapa ratus miliar sih kau terima dari si Jokowi? Andi Azwan, ingat ini, hukum ini nggak main-main loh. Ini nggak main-main. Kami selama ini masih bagaimana meredakan Ngerem. Tapi kamu kemarin di Anius udah terlalu kamu. Roy Suryo kamu bilang pembohong, kamu bilang padahal kamu pembohong. Ingat ini Andi Azwan. Dan satu lagi, si Musato. Betul ini. Kau bilang kami wartawan gadungan. Bahaya kau akan kena kau. Lihat.
Jangan main-main. Karena- Jangan terlalu kau bela-bela begitu. Karena Sentana ini sudah berdiri sejak 1982 ya, dan saya sudah mendapatkan sertifikasi wartawan utama sebagai yang bisa menjadi pemret sejak Iya. tahun 2017 gitu. Jadi sertifikat wartawan utama itu adalah syarat untuk menjadi pemimpin redaksi Betul. gitu. Ayo gabung aja, gabung aja ke tengah sini. Hah? Oh iya nggak apa-apa. Ini kan live aja nih, jadi santai-santai Ini aja. live. Ini kita live. di Kalau sini. live-nya Sentana santai aja ya guys. Iya. Oh, ditunjukkan dulu. Oke guys. Ini undang-undangnya undang untuk Musato. Undang-undangnya pasal Tunggu 45 apa? undang-undang Nanti ITE. Hukuman penjaranya 6 Bukan tahun. tunggu jandamu ya. Enggak ya. Tunggulah nanti ini. Ini kau udah tersangka. Kau bilang Musato. Bisa kau juga kan- dianjay. Aduh. Tunggu kau di Eh. Polda. Ya saya udah mulai ini nih. Saya terima kasih buat Polda Jadi- Metro Jaya. Semoga ini cepat-cepat ditanggapi, cepat langsung dilaksanakan ini. Karena betul-betul laporan ini ada buktinya, nggak bisa menghindar dia. Kita harap jangan mangkir ya. Iya. Kita harap jangan mangkir Ini semua ini. dan langsung memenuhi panggilan. Walaupun terlambat, media-media seperti ini kita terima juga nggak apa-apa. Gak apa-apa Lama karena iNews ini juga sudah menjadi korban ya. Iya. Korban pembohongan publik. Yang Iya. dibilang katanya Iya, apa? kemarin dibilang dilawan. Katanya Di bawa ijazah itu bawa ada scan ijazahnya ijazah ada. asli. Asli. Si Aiman langsung ditantang si Aiman waktu itu. Iya. Tak tahunya ijazah apa? Sama yang itu juga. Ternyata sama saja. Mana ada sih yang asli nggak ada. Nanti Yang ditanya asli sama itu di wartawan Pak kan Jokowi. Iya. Dari UGM masuk ke Pak Jokowi loh. Terang kali bos. Oh, bener nggak? Ntar saya terlalu putih lagi. Anies mau nanya. Oke, siap. Iya. Saya udah lumayan putih soalnya. Ntar kalau tambah putih lagi jadi Dracula. Bisa ya Bang. Ini serem ntar. Ya Pak Michael. Siap. Selamat malam Pak Michael. Ya malam. Hari ini ada apa nih ke Polda? Boleh dijelaskan? Ya, tadi siang saya ke SPKT Polda Metro Jaya dan melaporkan dua hal. Nah, ini ada Bang Gofur nih. Saya melaporkan dua hal, yaitu ada dua peristiwa, di mana satunya saya sedang berada di sebuah acara talk show di Garuda TV, TV nasional, dan ada seseorang bernama Andi Azwan yang saya baru temui satu kali itu saja dan tidak pernah ketemu lagi kayaknya setelah itu, yang mengatakan bahwa pers kau itu bohong. Nah, dia mengatakan pers saya bohong. Padahal saya sudah berkali-kali, bahkan di salah satu acara iNews saya sampaikan ini kartunya waktu itu. Nah, tapi dia tetap mengatakan seperti itu, saya tetap ngerem. Saya dihina satu kali nggak apa-apa. Lalu setelah itu, beberapa hari sesudahnya, ada juga channel YouTube Mosato TV yang membuat sebuah video berisi membuka website Dewan Pers yang resmi dan ya sengajalah mengetikkan nama supaya tidak keluar, tidak ada data. Wah, senang sekali dia hari itu di video itu, dan tidak keluar data bernama Michael Sinaga, kira-kira seperti itu. Dan dikatakan di judul video itu adalah terbongkar Michael Sinaga wartawan gadungan. Nah, dua hal ini saya bawa ke SPKT Polda Metro Jaya dan saya juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya pada SPKT Polda Metro Jaya karena sangat profesional dan sangat cepat melayani laporan-laporan kami, sehingga terbitlah dua LP hari ini. Satu LP atas nama Andi Azwan terlapornya, satu lagi Mosato TV di dua peristiwa tadi. Silakan Bang Gofur mau menjelaskan pasal-pasalnya. Oke, terima kasih Bang Michael. Izin saya selaku kuasa hukumnya Bang Michael, yang juga salah satu kuasa hukum Mas Roy Suryo CS. Hari ini Bang Michael mengambil satu langkah hukum pidana terhadap dua orang pendukung Pak Joko Widodo. Yang pertama adalah Bang Andi Azwan, salah satu pendukung utama Pak Joko Widodo, yang pernyataannya itu diduga mengandung unsur tindak pidana. Ya. Dan yang kedua kepada Mosato TV, salah Mosato satu TV. pendukung juga Pak Joko Widodo. Nah, untuk Bang Andi Azwan, ini LP-nya nomornya adalah 8558.
Dan ini sudah pro justisia. Artinya laporan Bang Michael ini sudah naik dalam tahap penegakan hukum. Tahapannya sekarang udah tahap penyelidikan. Ya, apa yang dilaporkan oleh Bang Michael terhadap Bang Andi Azwan, yaitu pernyataan beliau berdasarkan tempus dan lokus delikti. Tempusnya itu pada tanggal 8 Oktober 2025, lokusnya di salah satu stasiun televisi Garuda, ya kita sebut saja TV Garuda. Pada saat itu sedang dilakukan diskusi, kemudian Bang Andi Azwan secara live mengatakan bahwa pers kau itu bohong. Jadi yang kami laporkan ini bukan pernyataan Bang Andi Azwan bahwa Bang Michael wartawan gadungan seperti yang tadi pagi kami sampaikan. Itu perlu kami koreksi. Tertukar. Ya, itu tertukar peristiwa hukumnya dan kami minta maaf untuk itu ya, karena peristiwanya tidak seperti itu. Yang mengatakan bahwa wartawan gadungan itu ternyata Mosato TV berdasarkan judul channel YouTube-nya. Tetapi untuk Bang Andi Azwan, pers kau itu bohong. Nah, hari ini Polda Metro Jaya di dua direktorat yang berbeda, yaitu Direktorat Tindak Pidana Umum dan Direktorat Tindak Pidana Cyber, itu menerima LP-nya Bang Michael dan menaikkannya dalam tahap penyelidikan. Kami mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya karena ternyata Polda Metro Jaya melakukan penegakan hukum secara fair. Kami awalnya menduga bahwa mungkin saja laporan kami hari ini tidak akan diterima oleh Polda Metro Jaya. Ya, namanya juga dugaan dan persepsi ya, Bang Michael. Itu tidak salah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena kami pikir mungkin Polda Metro Jaya akan lebih fokus kepada laporan Pak Joko Widodo. Tapi ternyata alhamdulillah Polda Metro Jaya melalui dua direktorat yang berbeda ini telah melakukan penegakan hukum yang berimbang. Tidak hanya melihat dari sisi Pak Joko Widodo, tetapi juga melihat dari sisi Mas Roy Suryo CS. Karena Bang Michael, saya ini kan adalah bagian dari kekuatannya Mas Roy Suryo, Bang Rismon dan Dr. Tiva dalam rangka kita membongkar dugaan ijazah palsunya Pak Presiden Joko Widodo. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dengan adanya LP ini, maka perseteruan hukum ini kan semakin menarik. Ya, Pak Joko Widodo bersama tim-timnya sudah melakukan upaya-upaya hukum terhadap Bang Michael di Polres Jakarta Selatan, yaitu Bang Andi Azwan melaporkan Bang Michael. Hari ini, Bang Michael melakukan langkah hukum untuk juga membela kehormatannya yang dituduhkan dengan kata-kata pers kau itu bohong. Ya, dan berdasarkan pemeriksaan barang bukti tadi oleh penyidik Polda Metro Jaya, yaitu terhadap video Garuda TV, kemudian juga Mosato TV channel, kemudian oleh penyidik merumuskan bahwa dugaan tindak pidana itu atau dugaan peristiwa hukum itu ada, maka kemudian diterbitkan LP. Ya, jadi perseteruan kedua belah pihak ini kan semakin hari semakin luas. Ternyata bukan hanya Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tipa yang berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, tetapi hari ini juga perseteruan hukum ini makin meluas karena ada kubunya Pak Joko Widodo berhadapan-hadapan dengan kubunya Mas Roy dan dua-duanya sama-sama mengambil langkah hukum pidana dalam menyelesaikan setiap momentum-momentum yang diduga di dalamnya ada peristiwa pidana. Apa makna di balik ini semua? Maknanya adalah ijazah Pak Joko Widodo ini ternyata akan memakan dan menelan korban-korban baru. Ya, oleh karena itu saya selaku kuasa hukumnya Bang Michael sekaligus juga kuasa hukum Mas Roy Suryo CS, Bang Rismon dan tersangka-tersangka yang lain meminta kepada Pak Joko Widodo, ijazah ini sudah terlalu lama dipersoalkan oleh rakyat. Ijazah ini apakah akan dibiarkan memakan korban jiwa lagi? Apakah akan memakan korban-korban baru untuk kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap dan dipenjarakan, kemudian diadili? Apakah itu harus dibiarkan? Oleh karena itu, Pak Joko Widodo, kami meminta perseteruan anak bangsa ini segera diakhiri. Dengan cara apa? Tunjukkan sikap kenegarawananmu. Kamu mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode. Bukan orang sembarangan. Bukan warga negara biasa. Meskipun hari ini, secara hukum dan politik, kamu adalah warga negara biasa. Tetapi secara de facto, kamu adalah orang penting di Republik ini. Karena kamu masih punya kekuasaan. Bisa mengakses Presiden Prabowo. Bisa mengakses Wakil Presiden. Bisa mengakses mantan-mantan pejabat dan pejabat-pejabat yang hari ini berkuasa.
Dan kamu adalah salah satu penasehat Danantara. Kamu dibiayai oleh APBN. Mohon segera akhiri polemik ini dengan cara apa? Lakukan rekonsiliasi nasional. Bagaimana caranya? Tunjukkan ijazahmu kepada rakyat. Dengan kamu menunjukkan dengan mohon maaf Pak Joko Widodo, mohon maaf. Dengan Pak Joko Widodo menunjukkan ijazah itu kepada seluruh rakyat Indonesia, maka itu akan menjadi momentum rekonsiliasi nasional. Tidak akan ada lagi anak bangsa yang saling berhadapan-hadapan secara ekstrim. Tidak akan ada lagi ada anak bangsa yang dikriminalisasi. Tidak akan ada lagi anak bangsa yang saling memfitnah kanan kiri, menyerang kanan kiri. Tetapi dengan Pak Joko Widodo menunjukkan ijazahnya kepada seluruh rakyat Indonesia yang hari ini dinantikan, maka saya yakin dan percaya rekonsiliasi nasional itu akan terjadi dan Pak Joko Widodo akan tercatat sebagai salah satu presiden yang punya sikap kenegarawanan. Setuju. Seperti itu. Bang, ini kalau boleh tahu itu peristiwanya terjadinya kapan ya? Terjadi katakan pers kamu itu tidak benar itu kapan? Itu 8 dilakukan Oktober. pada tanggal 8 Oktober 2025 di salah satu stasiun TV swasta pada saat Pukul 20. dilakukan dialog. Ya, itu tempus dan lokus deliktinya. Kemudian terhadap pernyataannya perskau itu bohong. Jadi perlu kami ralat lagi, bukan Wartawan gadungan. Bang Andi menuduhkan kau wartawan gadungan. Itu ternyata tertukar peristiwa hukumnya ya. Oleh karena itu kami tarik pernyataan itu. Berarti melakukan berarti setelah Mas Roy ditetapkan sebagai tersangka ya? Iya, seingat saya. Seperti itu ya, setelah Mas Roy jadi tersangka ya? Iya, saya kurang hafal juga mungkin setelah itu. tanggal berapa Pak Roy jadi tersangka. Tetapi Sebelum kayaknya Iya. sebelum. Kenapa Tapi- baru melakukan pelaporan sekarang nih? Apakah ada kendala atau seperti apa? Sebentar, ada dua hal. Kenapa baru dilaporkan sekarang? Yang pertama, ini belum daluarsa penuntutan. Daluarsa penuntutan kan nanti 12 tahun. Ya. Betul ya, Bang Michael ya, 12 tahun. Artinya ini belum daluarsa penuntutan. Sehingga bisa dilaporkan kapan saja gitu. Sama yang kedua, selama ini kan Bang Michael fokus kepada mendampingi Mas Roy, kemudian Bang Rismon, Dr. Tifa, ya, ke Jogja, ke Solo, mencari bukti-bukti baru gitu ya. Ya. Sehingga memang belum ada waktu ya. Termasuk juga mendatangi rumahnya Pak Kasmujo ya, Bang Ya, Michael ya. betul. Oke. Dan yang ketiga satu lagi adalah ini bukan dalam rangka melakukan balas dendam terhadap langkah hukum yang dilakukan oleh Bang Andi Azwan di Polres Jakarta Selatan yang juga melaporkan Bang Michael, dan laporannya juga sama-sama sudah LP juga. Jadi ini bukan balas dendam ya, tetapi ini adalah momentum terbaik untuk barangkali melakukan check and balance secara hukum supaya pihak sana juga bisa diimbangi juga dari pihak sininya secara hukum. Jadi pihak sana tidak secara leluasa melakukan upaya-upaya hukum pidana, tetapi dari pihak kami juga Mas Roy CS itu juga bisa melakukan upaya-upaya hukum pidana. Seperti itu ya Bang Michael. boleh saya tambahkan. jawab ya. Kenapa saya baru melaporkan sekarang? Karena sebetulnya saya tidak ingin melakukan ini. Sebetulnya saya tidak ingin melakukan ini, tetapi saya melihat semakin hari tidak berhenti. Tidak berhenti kelakuan-kelakuan seperti ini mereka lakukan, dan bahkan membuat sebuah kebohongan publik yang sangat luar biasa di TV nasional. Ini dilakukan di TV nasional loh, menuduh saya pers bohong. Dan mengaku bahwa dia punya scan ijazah asli itu pun di iNews, di TV nasional. Mau berapa kali lagi dia melakukan kebohongan di TV nasional sampai ada yang mau melaporkan. Jadi ya sudahlah, saya memutuskan karena sudah terlalu kelewat batas, saya laporkan. Meskipun sudah terjadi 8 Oktober, sudah sebulan yang lalu lebih, tapi nggak apa-apa. Saya laporkan sekarang dan kita mau melihat profesionalisme Polda Metro Jaya yang sudah terlihat tadi pagi langsung menjadi LP, dan berarti ini akan ditangani serius. Karena sekali lagi ini kebohongan publik yang dibuat di TV nasional. Jadi tidak boleh kita biarkan mereka setiap hari tampil di TV nasional dan menyebarkan kebohongan-kebohongan. Ya jadi itu aja guys, kita tutup aja karena sudah ada dua nih LP ya, langsung menjadi LP. Kenapa dua? Karena peristiwa hukumnya beda. Satu dibuat di kamar tidurnya Mosato TV, dia kayaknya di kamar tidur tidak punya studio, dan dia mencari-cari sendiri di website Dewan Pers yang resmi. Menurut saya dia sudah melecehkan website Dewan Pers itu, dia sudah melecehkan
harkat dan martabat profesi jurnalis, profesi wartawan, yang adalah profesi pencari fakta, investigasi, mencari kebenaran, dan saya tidak pernah melakukan hal-hal di luar itu, gitu loh. Dan sertifikasi yang saya dapatkan secara sah, secara resmi, dengan perjuangan yang luar biasa. Di umur 27 dia bingung, si Mosato itu bingung, Pak Janes, kok masa sih kau masih umur 27 bisa dapat sertifikasi wartawan utama? Yaitu mungkin Anda bingung karena Anda tidak punya keahlian itu. Jadi siapa ini si Aswan itu siapa Andi Aswan? Oh, kalau Andi Aswan beda. Ini kita Jangan ngomong dulu. tentang yang melecehkan website dan marwah harkat martabat profesi jurnalis. Dia tidak ngerti apa itu jurnalis. Dikira seperti dia cuma di asuhan tuang koar-koar. Tidak. Jurnalis itu dilindungi undang-undang. Tidak Ya. bisa sembarangan ngomong. Seperti kami investigasi, jangan seperti kau investigasi. Cuma kemana? Nggak pernah kau kuliah di Solo. Dan Nggak pernah semua- kau di mana? Tunggu dulu. Dan semua data yang kita kumpulkan bisa dipertanggungjawabkan bila diminta di Dewan Pers. Dia polisi yang minta kita punya data kok. Kita bisa Kita pertanggungjawabkan. tahu dong semua kasmu aja semua. Kalau kau Irjan cuma ngomong seakan-akan biar kau nyari Nyari duit. penjara lah kau bentar lagi satu kamar nanti kau bisa nanti kau satu kamar sama situ siapa sih Blok C. blok C itu blok C itu Blok C bahaya ya. dia Ya gitulah. Di sini kan banyak nih jatan ras dan segala macam ya. Yang kasus-kasus pemukulan, penganiayaan, macam-macam kasus lah di sini ditahan. Jadi kalau ada penahanan pasti kan disatukan dengan orang-orang itu. Tapi nggak apa-apa, biar proses hukum ini berjalan. saya percaya penyidik supaya berhenti kelakuan dia dan gerombolannya yang selalu ngomong sembarangan di mana-mana dan ngomongnya itu tentang personal. Bukan tentang, mereka tidak pernah loh mengomentari ijazah. Yang luar biasanya itu. membela ijazah terus Bukan, mereka pun tidak pernah membela ijazah. Mereka itu tugasnya bukan membela ijazah, tapi menyerang Roy Suryo, Rismon, dan siapapun yang kelihatan bergaul dengan mereka, bergaul dengan Roy Suryo. saya aja seperti Jadi saya ini sebenarnya ditarget, saya lihat ya, ditarget karena saya banyak bergaul dengan Roy Suryo. Tapi nggak apa-apa, tidak masalah. Apapun yang kalian ingin lakukan, saya tetaplah seorang jurnalis bersertifikat dan yang saya lakukan semua tindakan jurnalistik, kegiatan jurnalistik. Jadi tidak ada yang mau dicari-cari di sini. Malah yang dicari ini sebentar lagi kalian. Alamatnya dan nomor HP-nya akan dicari oleh Polda Metro Jaya untuk dipanggil dan diminta keterangan. Kemarin Dian Sandi sudah sempat dipanggil, sudah memberikan keterangan. Sekarang giliran Andi Aswan dan Irjan Laurentius Buu. Itu nama dia. Laurentius Irjan Buu. Menurut profil dia di LinkedIn. Saya sempat lihat. butuh uang Nggak tahu saya butuh apa gitu. Jadi siap-siaplah hadapi proses hukum ini karena ini sudah pro justisia. Ya, Bang, saya mau nanya Bang. ya, Coba boleh. pesan dan kesannya tindakan abang yang ngelaporin Andi Aswan Bang. Kata-kata buat Andi Aswan. Pesan dan kesan. Wah, kesannya tadi saya diberikan arahan yang sangat jelas loh oleh para penyidik atau apa itu ya? penyidik Apa konsultan namanya? enggak penyidik Penyidik juga ya judulnya ya. Ya, tadi saya diberikan arahan yang sangat jelas oleh para penyidik yang bertugas di SPKT bahwa unsur-unsur pidana ini masuk, lokasi ini dan ini masuk, bahkan mereka yang menyuruh bahwa yang satu ini di cyber dan satu di krimum. Karena tindakan pidananya berbeda tuh. di cyber lebih kejam ini di cyber ini Ya. buka dulu Musato buka dulu pasal 45 itu pasal berapa pasal 45 itu buka dulu berapa hukumannya ya hukumannya Biar berapa kau nggak bisa tahun. tidur kau ayo Ya, jadi saya tadinya mau melaporkan ya satukan aja lah. Ternyata tidak bisa. Jadi saya diberikan arahan yang sangat bagus. Kedua, pelayanannya sangat cepat. Jadi benar tuh.
Jadi benar itu yang dialami Pak Jokowi juga, pengalaman beliau dilayani sangat cepat. Memang Polda Metro Jaya ini top, keren. Dan saya akan menunggu kapan ada surat panggilan untuk para terlapor ini, yang saya yakin akan sampai ke rumahnya dengan cepat dan ke WhatsApp masing-masing. Karena saya juga waktu itu begitu, sampai ke rumah, sampai ke WhatsApp. Jadi saya rasa tidak akan berbeda penanganan, akan netral. Penekanan buat Andi Aswan bang dari abang sendiri. Penekanan buat Andi Aswan sih nggak ada ya. Justru Andi Aswan yang menekan saya. Sehingga saya terpaksa melakukan ini gitu loh. Andi Aswan menekan saya tanpa saya provokasi. Lalu Mosato TV berapa kali tuh bikin konten tentang saya tanpa saya provokasi. Ya kan? Bagaimana kalau misalnya nih saya lagi bicara sama seorang polisi atau bicara sama seorang dokter, dokter kau itu palsu. Nah, itu kan tanpa diprovokasi, itu kan berarti harus memeriksa kesehatan inilah. Psikologisnya lah, ke psikiater Emang mungkin kalau ya. dari pasal memang dibilang katanya Andi Aswan itu bohong. Bohong itu kan mengatakan itu memang palsu. Itu nanti pengembangan penyidikan bisa dikategorikan penghinaan. Oh, penghinaan. Ya saya serahkan kepada penyidik-penyidik Polda Metro Penghinaan itu Jaya. bisa karena pasal penghinaan itu pasalnya lebih tajam lagi kalau penghinaan daripada pencemaran nama baik. Itu nanti bisa tergantung Bisa dikembangkan ya. pengembangan penyidikan, dan si Musato ini pun nanti bisa juga kenanya pengembangan penyidikannya itu di dalam dia membuat keterangan itu dan keterangan palsunya dan undang ITE-nya kena semua dia. Bisa. Oke. Jadi kita serahkan kepada penyidik. Iya. Kita ikuti proses hukum yang berlaku. Kita hormati proses hukum yang berlaku, dan apabila Andi Azwan atau Mosato TV ingin melihat kartu wartawan saya akan tunjukkan di pengadilan. Jangan-jangan nanti kau telepon lah nanti Jokowi, tolong dong, nanti dong. Oke, kita tunggu aja kok. Ini pers lawanmu loh. Saya yakin Wartawan lawanmu loh, jangan main-main loh. Kalau peneliti lawanmu masih beda. Maaf ya Pak Janes. Kemarin Andi Azwan itu di Rakyat Bersuara di iNews sempat kok melawan seseorang ketua adat Bugis. Dan tidak ada rasa takutnya. Jadi saya yakin dia tidak akan secara cengeng langsung menelpon seseorang untuk membackingi. Saya yakin dia akan menghadapi ini secara langsung. Tapi dari cara-cara si ini saya bukan menyangka, bukan menganggap, tapi menduga, menganalisa si Andi Azwan ini bentar minum. Ada apa? Enggak, dua orang ini. Ada apa, saya tanda tanya. Dua orang loh. ini. Anda minum apa segala macam, apa kok bisa begitu? Hati-hati loh. Akan saya periksa kalian nanti. Periksa apa? Tes urin. Tes urin nanti polisi lah urusannya. Oh ya. Saya akan periksa intinya. Kita periksa dulu masalah si Andi Azwan ini, kita periksa dulu fisiologis, cara bicaranya bagaimana. Kayaknya terlalu hebat dia. Congolnya Intinya dua orang ini, di mana saya pernah melihat mereka di konten-konten manapun, selalu cara bicaranya berani sekali, pemberani. Iya. Jadi saya yakin mereka akan sangat berani menghadapi proses hukum yang akan paling gini berjalan di BAP. Siapa nama? Jelasin Pak. Di mana alamatnya Pak? Enggak. Mereka akan sangat ya berani. paling gitu, nggak mungkin begini sampai nunjukin surat gini, goblok, bohong kamu katanya. Dibilang sama polisi bohong kamu, mampus dia. Oh gitu ya. Jadi kalau di depan kamera garang, di belakang kamera Gini mana? enggak, saya yakin tidak benar itu. Kalau saya, keyakinan saya begitu. Saya yakin itu tidak benar, dan mereka akan menghadapi proses ini dengan berani dan tegar. Sampai kita bertemu di pengadilan. Oke. Oke, terima kasih semua. Boleh di ending. Ada yang nanya nggak di Sentana? Tanya dikit. 2 pertanyaan deh, boleh deh. Nggak ada. Ada yang bilang bang, Apa tuh? ini ijazahku, mana ijazahmu? Oh, Jokowi. kalau itu sih saya akan tunjukkan ijazah saya kapan saja diperlukan. Karena ijazah saya kan dari Inggris tuh. Dari luar negeri, itu kebanggaan besar. Kalau perlu dia nggak apa-apa, kebanggaan. Ya, tapi hari ini kan saya nggak bawa dong. Ngapain saya ngelaporin Andi Azwan bawa ijazah? Kan nggak masuk akal. Nah, apa lagi? Pertanyaan satu lagi. Nggak ada. Bukan nggak ada. Cari yang tadi dong. Cari yang udah dari tadi. Coba satu aja. Sentana udah banyak itu kali tidur dari Enggak lah. Penonton Sentana itu nggak tidur sampai jam 2 pagi. Karena masih main catur. Kalau penonton Sentana kerjanya main catur semua kayaknya.
apakah Mas Roy Suryo harus meminta maaf kepada Pak Joko Widodo karena tuduhannya atau Gimana? Ada. Nggak ada? Irjen mau satu dipolisikan, kenapa Bang Michael? Oh, alah, itu udah saya ngejelasin lagi. Di awal. Udah buka aja video ini dari awal nanti. Itu bukannya videonya dari Surya, Ya, bukannya apa-apa. bukan apa-apa, itu Mungkin- kepanjangan mungkin ngejelasin. baru ini wartawan kita baru buka ininya. Ada lagi. Bang, jikalau Andi Aswan di backup Jokowi gimana? Ya, Jikalau di backup Jokowi. ya makin Berarti tunggu dulu. Tambah- Enggak, saya kurang suka nih pertanyaan ini karena ini mengasumsikan bahwa Pak Jokowi akan mengintervensi kasus ini. silakan kita. Saya yakin Pak Jokowi itu seorang negarawan, enggak lah. seorang yang sangat apa namanya? Enggak ada negarawan, jangan soal kalau saya terus Loh, ini keyakinan saya, Pak. keyakinanmu jangan bikin negarawan tunjukkan dong ijazahnya kalau negarawan. Oh, saya yakin Pak Jokowi saya itu yakin si Jokowi itu tidak akan berani atau memang berani. Oh, silakan. Oke. Kalau saya sih Kalau saya yakinnya ini gantian dong keyakinan saya ya. Pak Jokowi itu negarawan, tidak akan mengintervensi dan akan membiarkan seperti yang sering dikatakan beliau, lakukan proses hukum seadil-adilnya dan sampai ketemu di pengadilan, kira-kira begitu. Jadi saya yakin tidak akan diintervensi kasus ini. Dan Pak Jokowi punya banyak lah agenda-agenda yang lebih penting, misalkan World Economic Forum kemarin, dan masih banyak lagi agenda-agenda penting yang beliau harus kerjakan daripada mengintervensi kasus Andi Aswan. Gimana sih ya? Ya, ada lagi? Nggak ada lagi? Ya sudahlah, kalau nggak ada, kita sudahi saja. Sampai ketemu. Jangan lupa nonton video Sentana yang baru, yaitu tentang Dr. Ridho Rahmadi yang menyatakan bahwa Jokowi White Paper itu adalah karya ilmiah kelas dunia dan harus mendapat Nobel Prize. Itu doktor ilmu IT, ilmu AI, Artificial Intelligence dia pernah dari Ceko, dia pernah dari Belanda S3-nya, dan dia sekarang mengajar dan bahkan menjadi ketua program studi kalau saya nggak salah, program studi Universitas Khusus AI, Artificial Intelligence. Itu luar biasa. Orang seperti itu saja menyatakan Jokowi White Paper itu adalah karya ilmiah kelas dunia dan harus mendapatkan Nobel Prize. Coba ditonton videonya, pasti kalian kaget. Wow, ternyata begini. Oke, thank you semua. Mau didoain? Jangan lupa subscribe Sentana. Oke. Oke. Thank you.